Halo, perkenalkan nama saya Marina Felixia Prada dengan NIM 22011140136, kelas 3B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama tentang transformasi guru sekolah dasar sebagai penggerak kemajuan pendidikan dasar di era revolusi industri 4.0. Perjalanan revolusi industri. Revolusi industri yang pertama 1.0. Pada revolusi ini proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Yang berikutnya revolusi industri 2.0. Pada revolusi ini produksi memang sudah menggunakan mesin. Tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Namun, ada satu hal yang belum berubah, yakni proses produksi di pabrik masih jauh dari proses produksi di pabrik modern. Dalam hal ini, transportasi. Yang berikutnya, revolusi industri 3.0. Pada revolusi 3.0 ini ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yakni komputer dan robot. Yang terakhir, revolusi industri 4.0. Pada revolusi 4.0, perubahan mendasar juga menggunakan komputer dan robot. Perbedaan dengan revolusi-revolusi sebelumnya, revolusi industri 4.0 merupakan perpaduan kemajuan dalam kecerdasan buatan, robotika Internet of Things, pendekatan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya. Berikut kita masuk pada pengertian guru. Guru merupakan profesi yang biasa-biasa saja karena di dalam diri seorang guru ada panggilan jiwa, pengabdian, dedikasi, dan ada sebuah tanggung jawab besar sebagai pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Ciri-ciri pendidik abad 21 itu yang pertama menyesuaikan diri, yang kedua pembelajaran sepanjang hayat, yang ketiga berkomunikasi, yang keempat mempunyai visi, yang kelima kepemimpinan, yang keenam berkolaborasi, yang ketujuh mengambil resiko, yang kedelapan model teladan, dan yang terakhir yang kesembilan menyesuaikan diri. Merdeka Belajar merupakan sebuah program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, untuk melakukan berbagai inovasi dan transformasi guna menciptakan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Program pembelajaran yang diutamakan dalam kurikulum ini adalah pembelajaran berbasis proyek, yakni peserta didik dituntut untuk bisa menggunakan dan menghasilkan proyek. Berikutnya ada profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, yang keenam, mandiri. Yang berikut, transformasi guru di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa dengan memberikan bantuan personal dan teknologi. Yang kedua, pendidikan STEM, yakni mengajarkan keterampilan dan ilmu terkait sains, teknologi, teknik, dan matematika. Yang ketiga, pendidikan kolaboratif, yakni mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis. Ada beberapa tantangan bagi guru, yaitu yang pertama, tantangan aksesibilitas ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, tantangan psikologis. Tantangan psikologis ini berkaitan dengan guru merasa cemas dan ragu dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, tantangan profesionalisme, di mana guru harus rajin mengupgrade diri dengan pelatihan dan sejenisnya. Guru yang profesional, kreatif, efektif, dan inovatif menjadi faktor kunci dalam kesuksesan peserta didik di era revolusi industri 4.0 sekarang. Kita masuk pada materi yang kedua, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar
muridnya. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut yang terkait dengan yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang ketiga, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penelitian berkelanjutan. Adapun beberapa komponen pembelajaran berdiferensiasi, yakni yang pertama, isi. Isi berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh siswa dan dengan kurikulum serta materi pembelajaran. Yang kedua, proses. Proses ini berkaitan dengan bagaimana siswa mengolah ide dan informasi. Yang ketiga, produk. Produk berkaitan dengan bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari. Yang keempat, lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar ini berkaitan dengan bagaimana siswa bekerja dan merasa nyaman dalam pembelajaran.